kalian umur mungkin kelas 2 SD ya, itu sudah bisa hafal. Tapi yang saya dapati hari-hari ini kami bertemu dengan anak-anak yang bahkan udah kelas 5 SD, 6 SD, bahkan SMP, perkalian pun mereka nggak hafal. Dan kadang-kadang baca pun nggak lancar. Nah, di situ ternyata banyak anak-anak yang sekolah SD itu juga tidak lulus sekolah, sama juga dia kelas 4, kelas 5, kelas 6 belum bisa baca. Jadi menurut aku kondisi pendidikannya itu masih jauh banget, jauh ketika mereka harusnya kelas 5 sudah bisa baca, ini belum bisa baca. Kenapa belum bisa baca? Karena fasilitas dari sekolah itu tidak ada perpustakaan, tidak ada buku yang memadai. Jangan berisik. Sudah 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pendidikan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi Indonesia saat ini. Baik di perkotaan maupun pedesaan, tak sedikit anak yang masih kesulitan mendapatkan akses belajar yang layak. Di tengah kondisi ini, hadir dari para penggerak, Nita dan Dwi berinisiatif memberikan bimbingan belajar gratis dengan tekad membuka pintu pendidikan bagi anak-anak di wilayah mereka. Jadi sebelumnya ke belakangnya lagi pernah juga suami saya kena serangan jantung dan sebenarnya kalau dokter bilang harusnya sudah meninggal. Tapi karena waktu itu saya percaya dan suami saya percaya, waktu itu dia masih diberikan kepanjangan umur dan dia tahu waktunya itu belum selesai dan dia harus lakukan sesuatu buat kota dan bangsa. Nopi, kan ada itu Arianti, mamanya Arianti kan pasti datang. Kita mulai lihat mereka dulu kebutuhan mereka, misalnya ada yang benar-benar belum pernah sekolah, otomatis kita kasih mereka pendidikan baca nulis dulu gitu, berhitung. Nah tapi untuk yang mereka sudah mungkin ada sekolah tapi putus sekolah ataupun yang masih sekolah, kita sesuaikan, misalnya mereka hari itu tanya, oh jadi apa penyanyi, misalnya penyanyi ya, kita ada masuk kelas-kelas ya. Jadi kalau di pusat ini kami kelasnya tuh banyak, ada kelas nyanyi. Terus kemudian kalau misalnya mereka mau, oh saya mau jadi orang ahli IT atau apa gimana, nah kita ada program untuk ngajarkan mereka komputer gitu. Terus ada juga yang suka menari, mau jadi apa, misalnya penari terkenal apa, nah kita ada kelas nari. Terus ada kelas menggambar, kelas pianika, angklung, gitar. Nah, kalau yang di sini kan lengkap, tapi kalau di luar itu kami datang berkunjung ke area-area yang daerah tersebut, misalnya ada bisa contoh di Jakarta Timur, ada di Cipinang Penas, Cipinang Bali. Saya mengutamakan orang lain dari diri sendiri. Saya memandang lurus. Ya otomatis kita datang ke sana dan kita lihat kebutuhan anak-anak tersebut. Misalnya mereka oh Kak, saya belum bisa baca. Nah, kita ajarin baca. Dan cenderung kalau yang di luar itu, kita ajarnya tuh yang nggak bawa alat. Jadi kayak baca, nulis, berhitung, terus kemudian apa namanya, gambar, nari, kadang-kadang ada bela diri. Jadi tergantung kakak-kakak yang datang itu, misalnya kalau pas hari itu ada yang bisa ngajar bela diri, ya bela dirinya ada.
Di Desa Cijayanti, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, anak-anak tumbuh di tengah keterbatasan pendidikan. Mulai dari minimnya ketersediaan sekolah negeri hingga tenaga pengajar. Warna putih mana lagi? Ini. Terus warna ungu. Ini. Warna hitam. Warna hitam yang mana? Jadi awal mulanya itu kan datang dari keresahan hati aku sendiri kan. Kayak, wah sedih juga ya, masa dari satu desa Cijanti itu atau satu kampung ini cuma aku doang nih yang kuliah. Sedangkan teman-temanku ada yang bekerja, ada yang ke pondok, ataupun ada yang menikah. Itu kan kayak kita mau pulang, mau cari teman diskusi itu kan susah kan. Oke, pinter. Terus dulu Raihan. Nah itu sih awal ceritanya aku mulai gelisah. Pada saat itu aku lulus SMA, aku lanjut kuliah ke Semarang, dan di situ kayak aku punya komitmen, aku harus balik lagi ke desaku. Aku harus membangun desaku melalui apapun itu. Nah dari situ aku mulai dari semester 1 sampai semester 6, aku itu dari setiap bulan, 1 bulan sekali itu pasti pulang dari Semarang ke Cijayanti. Jumat malam pulang, Minggu malam pulang ke Semarang. Itu kayak aku door to door dulu tuh. Awalnya aku door to door ke masyarakat, memperkenalkan komunitas, program-program, sampai akhirnya aku lulus, aku kembali lagi. Ya alhamdulillah, dari mulai aku gerak di bidang pertanian, gerak di UMKM, gerak di bidang pendidikan, sampai yang terakhir itu aku juga gerak di beberapa kegiatan lainnya, sosial lainnya. Oke, ulangi ya, teman-teman harus ikut ya. Hei, teman-teman fokus ke depan, jangan ke situ. Ayo, coba berjarak. Ya, untuk pendidikan berkualitas, kita fokus pada kegiatan kelas Calistung A dan kelas Gemar Membaca. Yang mana kelas Calistung A itu mereka anak-anak yang dari usia 3 tahun sampai 7 tahun yang belum bisa baca, belum bisa mengenal huruf. Itu kita dampingin biasanya dari hari Senin sampai hari Jumat. Ada yang pagi dan ada yang sore. Sedangkan kalau untuk kelas Gemar Membaca, itu mereka anak-anak yang sudah bisa baca tapi belum lancar dan belum percaya diri. Biasanya itu kita dampingin dalam mereka melatih kepercayaan diri, terus bercerita, mendongeng, seperti itu. Sedangkan ada pun kegiatan kolaborasi. Kegiatan kolaborasi itu biasanya kita berkolaborasi nih dengan komunitas untuk sama-sama bikin program. Tujuannya agar anak-anak itu tidak bosan belajar bersama guru-guru lokal. Oke, kita ajarin. M, E, C, E, K. Jadi kan di sini tuh target sasarannya itu anak-anak dari usia 3 tahun sampai 12 tahun, berarti prasekolah sampai kelas 6 SD. Biasanya kelas 6 SD itu mereka melanjutkan sekolah, dan rata-rata melanjutkan sekolahnya itu mereka ke pondok sambil sekolah gitu loh, boarding school kayak gitu. Jadi alhamdulillah sih dengan adanya BBC ini, anak-anak yang tadinya cuma sekolah paket, mereka ada keinginan dan orang tuanya pun juga punya keinginan untuk sekolah ke SMP gitu, ke sekolah formal. Bukan sekadar tumpukan sampah, Rasima melihat kardus-kardus bekas ini sebagai sumber penghidupan untuk anak-anaknya. Kehidupannya yang lekat dengan keterbatasan membuat mimpinya memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya seolah panggang jauh dari api. Hadirnya Yayasan Kahal Ceria membuat harapan akan pendidikan anaknya bukan lagi sekadar mimpi.
Pekerjaan saya sehari-hari membantu suami memulung dan setelah pulang ke rumah merapikan barang-barang hasil pemulungan suami dan saya. Alhamdulillah semenjak ada Kahal Ceria membantu banget anak ibu yang tadinya belum bisa matematika, alhamdulillah sekarang udah bisa. Untuk bahasa Inggris juga alhamdulillah saat ini anak mama udah bisa. Kalau untuk sekolah ya terus terang untuk biaya, untuk akses kita kan harus pakai angkot juga kan. Kalau saat nggak punya uang itu yang sangat sulit, bingung gitu maksudnya dianterin jauh karena kan ya intinya kadang-kadang kurang ongkos gitu aja. Ibu pernah waktu itu maksain diri karena takut pas ujian tidak bisa inian matematikanya dan bahasa Inggrisnya. Ibu pernah ngelesin sekitar 2 atau 3 bulan, ya lumayan sih, sampai 600 ribuan itu ya buat ibu mah nyesek banget ya. Tapi ya karena demi anak, biar anaknya nggak seperti mamahnya, nggak seperti ngikutin orang tuanya gitu, pengen anaknya maju. Biar jadi orang yang sukses seperti anak-anak yang lainnya gitu. Saat itu Ningsih anaknya agak kurang percaya diri, tapi semenjak belajar di Kahal Ceria ini, alhamdulillah Ningsih udah ada perubahan, udah bisa percaya diri. Kalau di sekolah biasanya pertamanya aku suka kayak kurang ngerti, terus kurang paham sama pelajaran di sekolah. Tapi setelah ikut Yayasan Bimbel Kahal Ceria, aku jadi lebih paham dan memahami pelajaran. Jadi gini, caranya gini, yang cowok kasih soal ke cewek. Kesulitan aku dalam berhitung, kalau di pelajaran matematika, kan kalau itu suka ada perkalian yang sampai ratusan ribuan itu aku kadang suka susah ngitungnya. Ke kakaknya biasanya pertamanya ngajar dulu, terus habis ngajar suka ngejelasin, terus ngasih pertanyaan, ngasih catatan-catatan pelajaran, sama kalau waktunya biasanya sudah habis ngasih PR. Tadi gimana kalian di sekolah belajar apa? Belajar bahasa Inggris. Kamu apa? Aku MTK sama bahasa Inggris. Kamu? Matematika. Kamu? IPAS. Kamu matematika sama bahasa Indonesia. Terus pengalaman terbaik kamu di kelas gimana? Aku waktu itu padahal yang merusakin pintu yang ininya bukan aku, tapi aku dituduh sama teman-teman aku kalau yang merusakin itu aku. Terus kamu gimana? Aku udah bilang ke guru kalau itu bukan aku, terus kata guru bilang kayaknya udah nggak apa-apa, jangan diulangi lagi, udah gitu. Untung gurunya baik. Perubahan cara baca tulisan bahasa Inggrisnya. Biasanya awal-awal kan aku pertamanya nggak bisa cara bacanya, tapi setelah belajar di Yayasan Kahal Ceria aku jadi lebih bisa ngafalin kosakata bahasa Inggrisnya. Cita-cita aku ingin menjadi pengusaha kaya supaya bisa membahagiakan kedua orang tua. Aku nanti kalau udah besar ingin membawa mama aku ke Mekah dan pergi haji. Selalu bisa engkau gunakan setiap waktu, setiap saat. 45 menit pertama tuh kita belajar. Setelah belajar kita masuk program. Nah programnya itu kan ada nyanyi, ada upacara, ada icebreaker, ada games. Nah waktu itu istilahnya relax buat mereka. Nah biasanya anak-anak tuh lebih suka pergi jam yang tersebut. Kalau dari kami, sebenarnya saya percaya program ini kalau bisa menginspirasi banyak orang di banyak kota tuh akan jadi banyak lah yang anak-anak yang bangsa yang ditolong. Harapan saya kalau apalagi kalau dengan pemerintah ikut mensosialisasikan, bahkan ikut maksudnya ya, karena saya percaya kalau dengan kami doang mungkin terbatas ya, tapi kalau mungkin banyak dari pemerintah, dari pemerintah bisa
support mungkin dalam hal apapun yang saya yang maksudnya yang digerakkan ya, maksudnya itu akan banyak sekali nolong anak-anak bangsa ini. Ya, ini bisa segala jenis bentuk vocabulary ya, kosakata apapun kita bisa kasih yang pernah kalian belajar. Karena saya percaya gini, kalau anak-anak kita nih dikasihkan pendidikan yang benar, mereka otomatis bisa mikir. Kalau mereka nggak dikasih pendidikan, kadang-kadang mereka kan hanya dalam kotak gitu, seperti dalam kotak, dan mereka apa yang mereka tahu, apa yang diberitahukan oleh orang tua ataupun sekitarnya, itu yang mereka percaya. Tapi dengan mereka bisa minimal bisa baca, nulis, mereka nggak gampang dibodohi, dan mereka bisa pasti keluar dari kemiskinannya pasti bertahap ya. Dari situ mereka bisa ngerti, dan akhirnya mereka bisa maksimalkan waktu mereka masuk ke mungkin mau kerja apa, jadi disesuaikan dengan kemampuan mereka kayak gitu. Ade Solihin sehari-hari bekerja sebagai buruh tani, mengalami kesulitan dalam membiayai pendidikan untuk sang anak. Biaya yang tidak terjangkau menyulitkan Ade memenuhi kebutuhan pendidikan formal anaknya, apalagi pendidikan tambahan. Alhamdulillah sekarang udah bisa baca, udah bisa tulis, udah bisa berhitung lah, alhamdulillah. Ya semenjak masuk ke BBC ini. Sebelumnya tadinya bermain terus, nggak mau belajar. Ya ada kesulitan itu soal biaya, ngeluarin itu ya nyampe gitulah ratusan ribu tuh. Sekarang alhamdulillah udah bisa bergaul sama teman-temannya. Tadinya pendiam terus nggak main sama teman-teman. Sekarang udah bisa, alhamdulillah udah bergaul lah sama teman-teman. Saya nggak ngeluarin uang lah, nggak ngeluarin biaya gitu. Kan itu kerja saya di kebun, jadi gaji saya kecil, cuma 65, itu buat makan pun hampir nggak cukup gitu. Pengen sekolah tuh tinggi-tinggi, pengen sukses lah, nggak seperti saya dulu nggak sekolah. Saya kalau di BBC suka belajar membaca dongeng, permainan tradisional. Kesulitan saya belajar bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris itu kesulitannya apa? Susah ngomongnya, susah membacanya. Perubahan saya belajar di BBC itu menghitung lebih cepat, menulis lebih rapi, membaca lebih cepat. Cita-cita saya menjadi polwan. Karena biar bisa menangkap kejahatan. Teman-teman udah diajarin ini belum? Perhitungan sama Bu Guru, hitung-hitungan. Udah apa belum? 5 ditambah 2, ayo siapa yang tahu jawabannya? Cinta? Tahu?
Ini juga bisa dicontoh mungkin sama teman-teman bahwa untuk membuat sebuah gerakan di desa itu yang harus kita rubah itu adalah dari mindsetnya, dari dunia pendidikannya. Kalau dunia pendidikannya udah bisa kita gerakin, insya Allah ke program-program lainnya juga akan bisa berubah. Gambarnya gambar apa? Warnanya warna apa? Tantangannya yaitu merubah mindset warga sekitar dan orang tua. Karena kan menurut mereka pendidikan itu mahal, pendidikan itu ribet, pendidikan itu dan lain-lain kan gitu. Nah di sini tantangannya kita mau memperkenalkan pendidikan itu nggak semahal itu dan nggak seribet itu. Dan itu sebuah tantangan yang menurut aku yang dimana orang tuanya rata-rata lulus SD, itu kita masuk ke dunia yang mana oke Bu, sekolah itu sebenarnya tuh nggak semahal itu kok, banyak beasiswa, banyak itu, banyak itu aja sih kayak tantangannya itu bagaimana cara kita merubah mindset orang tuanya. Saya, S-A-S-A, Y-A-Y. Saya. Udah? Udah ya? Jangan contek. Lanjut, lanjut. Aku cinta Indonesia. Aku cinta Indonesia. Udah lama kan Kak? Kalian mungkin lahir kehidupan kalian sederhana, tapi kalian layak dan pantas untuk nanti punya masa depan. Jadi bermimpilah setinggi mungkin. Kalian boleh mau jadi presiden pun nggak apa-apa, mau jadi misalnya gubernur nggak apa-apa. Nah dari situ kita program-program yang kita tawarkan itu kita mulai lihat mereka dulu kebutuhan mereka. Misalnya ada yang benar-benar belum pernah sekolah, otomatis kita kasih mereka pendidikan baca nulis dulu gitu, berhitung. Aku berharap sih bukan hanya terhadap masyarakat, tapi terhadap pemerintah desa, kecamatan, kabupaten maupun nasional ya, itu bisa juga mensupport kegiatan-kegiatan literasi yang ada di sekitarnya.